Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang muslimah, kadang kita merasakan kesepian seperti tak ada yang menemani. Merasa hidup terasa hampa seperti tak ada tujuan. Bingung, takut, bahkan kehilangan arah. Tak tahu apa yang harus dilakukan. Bukankah hal ini yang sering kita rasakan? Perasaan keluh kesah ini membuktikan bahwa kita belum bisa mengenal diri sendiri dan belum menemukan apa arti itu cinta. Karena pada dasarnya semua orang menganggap cinta hanya bisa diberikan kepada lawan jenis saja. Padahal arti cinta itu sangatlah luas. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada umat, bahkan diri sendiri pun perlu apa arti itu cinta. Karena Islam mengajarkan untuk selalu mencintai diri sendiri dan mengenal diri sendiri sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai makhluknya. Abu Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Kimya'us Sa'adah mengatakan, mengenal diri atau dalam Islam yang sering disebut dengan ma'rifatun nas adalah kunci untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Logikanya sederhana. Bila kita tidak mencintai diri sendiri, bila kita tidak mengenal diri sendiri, bagaimana mungkin kita bisa mengenal Allah? Imam Al-Ghazali juga mengutip dalam hadis Rasulullah, "Man arafa nafsah faqad arafa rabbah." Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Lantas, bagaimana cara menemukan self-love? Yang pertama, menerima segala kekurangan pada diri. Dan yang kedua, mensyukuri segala kelebihan yang dimiliki sebagai pemberian dari Sang Pencipta. Dengan begitu, kita akan mengerahkan segala kemampuan kita, potensi kita, keahlian kita, dan mewujudkannya dalam sebuah impian. Setiap muslimah harus memiliki impian dan keinginan dalam hidupnya. Bahkan, kita boleh menggapai cita-cita setinggi langit. Ada yang menjadi dokter, produser, dan desainer. Ada juga yang menjadi pramugari, penulis, dan jurnalis. Namun, tidak ada artinya impian jika tidak ada kemauan. Kemauan untuk bertindak, kemauan untuk menggapai, kemauan untuk mewujudkannya. Perlu diingat, menjadi orang yang luar biasa membutuhkan usaha yang tak biasa. Ada proses yang harus dilalui, ada mahar yang harus dibayar. Thomas Alva Edison membutuhkan 10.000 percobaan untuk menemukan sebuah lampu pijar. Sultan Muhammad Al-Fatih membutuhkan berabad-abad lamanya sehingga akhirnya menemukan Konstantinopel. Namun, kita sebagai seorang muslimah tidak boleh melupakan apa yang sudah menjadi prioritas kita. Tidak boleh melupakan semua amanah-amanah yang menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang muslimah. Karena kita memiliki impian terbesar, yaitu menjadi anak yang soleha bagi kedua orang tuanya, menjadi istri idaman bagi suaminya, dan menjadi surga bagi anak-anaknya kelak. Karena perempuan adalah rahim kehidupan yang tidak hanya memikirkan impian sebatas dunia saja. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita soleha. Sahabat, orang yang sukses pasti bersama restu dari orang tuanya. Sehingga apapun keinginan kita, apapun impian kita, jika hal itu baik, maka mintalah restu kedua orang tua kita. Karena tanpa restunya, kita tidak ada apa-apanya. Seakan pohon yang berdaun tebal namun berguguran jatuh begitu saja. Namun, tidak semua orang tua itu sama. Ada yang setuju untuk mewujudkan impian kita, ada pula yang meremehkan semua impian kita. Akan tetapi, janganlah resah, jadikan semua hambatan-hambatan itu sebagai proses pendewasaan kita, dan jangan hadirkan sebuah kesalahpahaman, namun jadikanlah sebuah keterbukaan. Jalanilah komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, karena kunci keberhasilan dan kunci kesuksesan seseorang itu terdapat pada doa kedua orang tua. Sesuai dengan sabda Nabi, ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Jadi tanamkan pada diri untuk meraih cinta dan impian dengan kekuatan keluarga, semata-mata untuk mencari ridho Allah dari sesuatu yang diridhoinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.